Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan menyampaikan tentang MIS atau MISC. Langsung saja ke videonya. Yang pertama-tama ada Router OS Tools. Router OS menyediakan beragam utilitas yang membantu mengelola dan memantau router dengan lebih efisien. Jadi, Router OS Tools ini menyediakan berbagai utilitas tambahan yang membantu dalam manajemen dan pemantauan router. Berikut beberapa fitur yang tersedia di dalamnya. Jadi di tools ini ada bandwidth test, email, footing, page server, looping, Deromon, SMS, telnet, torch, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada torch. Torch ini digunakan untuk memantau traffic dari sebuah interface. Paket melalui real-time monitoring tool dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol IP, sumber atau alamat tujuan IPv4 atau IPv6, dan port. Jadi, Torch ini alat pemantau lalu lintas real-time di router OS yang memungkinkan administrator jaringan untuk melihat lalu lintas yang melewati suatu interface secara langsung. Jadi fitur dari Torch ini, real-time monitoring atau real-time monitoring tool, itu menampilkan lalu lintas jaringan secara langsung, membantu dalam troubleshooting dan analisis jaringan. Lalu menunjukkan paket yang masuk dan keluar dari suatu interface router dalam waktu nyata. Lalu dapat memantau traffic yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol IP seperti TCP, UDP, ICMP, dan lain-lain. Terus alamat sumber dan tujuan seperti IPv4 atau IPv6 ini. Lalu ada port, sumber, dan tujuan untuk melihat layanan yang sedang digunakan. Misalnya HTTP port 80 dan HTTPS port 443. Jadi kegunaan Torch ini mendeteksi lalu lintas mencurigakan seperti serangan DDoS atau DDoS atau penggunaan bandwidth berlebih. Menganalisis pola traffic atau traffic untuk memahami beban jaringan, mengidentifikasi pengguna atau perangkat yang mengonsumsi bandwidth besar dalam jaringan. Nah, jadi kesimpulan Torch ini, Torch sangat berguna bagi administrator jaringan untuk melihat detail traffic yang lewat di suatu interface tanpa harus menggunakan alat monitoring eksternal. Alat ini membantu dalam troubleshooting jaringan, mendeteksi anomali, dan memahami bagaimana bandwidth digunakan dalam suatu jaringan. Nah, yang selanjutnya ada Grab atau Grab. Jadi saya menyebutnya Grab saja. Grab ini digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu. Traffic rata-rata diambil tiap interval 5 menit sekali. Dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori, dan disk. Untuk melihat hasil monitoring, Grab bisa melalui dua cara, melalui Winbox, tool grabbing interface Grab, website dengan menggunakan https://router IP/grab, traffic and system resource grabbing, 1 CPU usage, 2 memory usage, 3 disk usage, 4 you have access to interface, 5 Ethernet, 6 WLAN. Jadi si Grab ini adalah tampilan grafik yang menunjukkan data historis terkait penggunaan sumber daya dan lalu lintas jaringan. Jadi grafik ini dihasilkan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fitur grabbing. Jadi fungsi Grab di router OS ini menampilkan traffic jaringan dalam periode tertentu, seperti menunjukkan jumlah data yang masuk dan keluar melalui interface tertentu, berguna untuk melihat pola lalu lintas jaringan dalam jangka waktu tertentu, lalu menyajikan data rata-rata tiap 5 menit. Jadi router OS mengambil data setiap 5 menit sekali dan menampilkannya dalam bentuk grafik.
Ini membantu administrator dalam memantau tren jaringan tanpa harus melihat real-time monitoring terus-menerus. Lalu, memantau penggunaan sumber daya seperti CPU, RAM, dan disk. CPU usage graph itu menampilkan beban pemrosesan pada router. Lalu, memory usage graph itu memantau penggunaan RAM untuk memastikan tidak terjadi overload. Lalu disk usage graph itu menunjukkan penggunaan penyimpanan internal router. Jadi kesimpulan dari graph ini, graph adalah hasil visualisasi dari data yang dikumpulkan oleh fitur graphing, lalu digunakan untuk melihat traffic interface dan penggunaan CPU, RAM, serta disk dalam bentuk grafik. Data diperbarui setiap 5 menit, sehingga bisa digunakan untuk analisis tren jaringan dan kinerja router. Dengan graph, administrator dapat lebih mudah memahami pola penggunaan jaringan dan kondisi router tanpa harus terus memantau secara manual. Nah, selanjutnya ada support.reef. Auto support.reef akan dibuat secara otomatis apabila terjadi kerusakan perangkat keras. Dimanage oleh proses watchdog sebelum mengirim ke Mikrotik. Konten file output support dapat dilihat di mikrotik.com/account. Jadi support.reef dan autosupport.reef adalah file diagnostik yang dibuat oleh router OS untuk membantu dalam analisis ketika terjadi masalah pada router. Jadi apa sih perbedaan dari support dan auto support? Jadi support.reef itu dibuat secara manual oleh administrator saat ingin mengumpulkan informasi sistem untuk troubleshooting. Biasanya digunakan saat menghubungi Mikrotik support untuk analisis lebih lanjut. Ini dapat dibuat melalui perintah /system sub output. Lalu auto support.reef itu dibuat secara otomatis oleh router OS jika terjadi kerusakan perangkat keras, hardware failure, atau masalah sistem yang serius. Dimanage oleh watchdog, yaitu proses yang memonitor stabilitas sistem berguna untuk menganalisis penyebab crash, reboot mendadak, atau malfungsi lainnya. Jadi bagaimana cara menggunakan file support.reef ini? File ini bisa diunduh dari router OS menggunakan Winbox, FTP, atau SCP. Sebelum mengirim ke Mikrotik support, kontennya bisa diperiksa di mikrotik.com/account setelah login. Mikrotik akan menganalisis file ini untuk memberikan solusi terkait masalah yang terjadi. Jadi kesimpulan dari support.reef ini, support.reef dibuat manual, sedangkan auto support.reef dibuat otomatis saat terjadi error. Jadi fitur ini sangat penting untuk troubleshooting masalah jaringan dan perangkat keras di router OS. Lalu yang selanjutnya ada contacting support. Sebelum mengontak support stackmikrotik.com, cek resource pada router. Disarankan untuk memberikan note pada setup support yang kita report. Jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim Mikrotik. Sertakan diagram jaringan Anda. Untuk selengkapnya bisa dilihat di link berikut. https://mikrotik.com/support. Jadi segitu saja untuk pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika materinya ada yang salah atau ada yang kurang. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. This goes out to all my homies. Yeah, no matter the day, my homie be there. Be it rain or shine, be it circle or square. McDonald's, you know, he always comes through. My homie see me for me, yeah, he know that I'm true. Tootie be tempting me, but my homie, he raised my internal climate. I can't even begin to describe it. My shoulder to cry on, my homie we spoon. Caresses my cheek, he hold my hand in the bathroom. No room for the weak, always showing me memes. Take a deep from my homie, you know man so
so to speak. Give him the V-Bucks in exchange for the good suck. Grind my account on Fortnite and kiss my homie goodnight. Kiss your